Ketika hakim ini mengikuti logika baru, ketika hakim ini mengikuti novum-novum terbaru yang sebagaimana saat ini, maka saya rasa bahwa 7 terpidana ataupun 6 terpidana dapat dibebaskan secara murni. Artinya bahwa Ebtu Rudiana wajib dipecat dan Kapolrinya harus dicopot. Sesuai dengan adegium dalam hal keraguan, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Salam hormat kepada seluruh netizen dan masyarakat Republik Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan. Terkhusus salam hormat patut kita apresiasi kepada seluruh para lawyer yang membela keadilan, terkhusus pada pengajuan PK 6 terpidana di kasus Vina. Teman-teman, dan inilah perbandingan atau pembedaan hasil visum et repertum palsu dan juga hasil visum et repertum yang sebenarnya. Karena ada dugaan rekayasa tersebut. Jadi ini video teman-teman jangan di skip. Saya kembali mengingatkan, tekan tombol subscribe-nya. Berikanlah komentar Anda seperti apa yang Anda ketahui dan bagaimanalah analisis Anda terhadap kebenaran hasil visum palsu dan visum asli yang secara nyata. Teman-teman, silakan kita simak videonya terlebih dahulu bagaimana pemaparan para lawyer di persidangan PK 6 terpidana tersebut. Hasil autopsi tanggal 6 September 2016 terlihat seolah mengikuti keterangan saksi dan tersangka. Karena autopsi dilakukan setelah para pemohon PK ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan para pemohon PK tersebut tidaklah berlebihan, mengingat terdapat pertentangan antara visum et repertum nomor 170/SUD GJ-8/2016 yang diambil dari rekam medis hasil pemeriksaan korban Muhammad Rizky Rudiana pada tanggal 27 Agustus 2016 dengan visum et repertum per 77/9/2016 yang dihasilkan dari autopsi tanggal 6 September 2016. Pada visum et repertum 170 dan 190 tidak disebutkan ada patah tulang atap tengkorak bagian depan dan belakang. Sementara pada visum et repertum nomor 77 terdapat patah tulang atap akibat trauma tumpul. Visum et repertum nomor 77 mengundang kecurigaan karena bisa saja menyatakan fakta yang tidak benar karena diperoleh setelah para tersangka diinterogasi dan diambil keterangannya sehingga dipaksakan isinya harus sesuai dengan keterangan para tersangka. Berbeda dengan visum et repertum nomor 170 dan 190 yang dibuat sebelum para tersangka diinterogasi dan memberikan keterangannya sehingga benar-benar terbebas dari skenario rekayasa pembunuhan, sehingga lebih dijamin dan dipercaya kebenarannya. Akhirnya, terlepas dari visum et repertum manapun yang dianggap benar, pertentangan-pertentangan tersebut merupakan bagian dari kompleksitas persoalan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, sehingga semakin menguatkan keyakinan kita kalau terdapat banyak sekali kesilapan hakim dan kekeliruan yang nyata akibat pelanggaran yang dilakukan selama penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan demikian, putusan nomor 4/PDIB/2017/PN CBN patut untuk dibatalkan melalui peninjauan kembali ini karena mengandung banyak sekali keraguan, sehingga sesuai dengan adegium dalam hal keraguan, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Teman-teman semuanya, tentu kita telah mendengarkan dan juga menonton videonya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh salah satu pengacara terpidana ini, menyampaikan bahwa adanya perbedaan hasil visum atau adanya perbedaan hasil visum et repertum. Yang dimana bahwa selama ini kalau kita menganalisis kalau terjadi perbedaan, jangan-jangan adanya skenario juga pada hasil et repertum itu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh beberapa saksi bahwa rekayasa yang telah disampaikan ataupun yang telah dilakukan oleh Ebtu Rudiana bukan rahasia lagi. Dan terakhir yang telah disampaikan oleh Bapak mantan Wakapolri
bahwa otak dalam semua ini adalah Aibtu Rudiana yang merekayasa. Berarti jangan-jangan hasil et repertum yang berbeda, adanya suatu kejangan-jangan pemaksaan yang dilakukan oleh Aibtu Rudiana kepada dokter yang melakukan visum, sehingga dia melakukan intervensi supaya mengikuti hasil dan berkesesuaian dengan keterangan-keterangan terpidana ataupun keterangan-keterangan saksi pada saat itu. Teman-teman, tentu kalau hal ini dibiarkan oleh Bapak Kapolri Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, maka saya rasa kasus ini tidak akan terselesaikan. Saya berpikir begini, bahwa ketika hakim yang mengadili saat ini ataupun hakim peninjauan kembali saat ini masih mau mengikuti hasil sebelumnya, maka terpidana tidak akan bisa terlepaskan. Maka terpidana tidak akan bisa dimenangkan dengan peninjauan kembali ini. Tetapi kalau hakim mengikuti seperti yang telah diputuskan oleh hakim pra-peradilan Hakim Pak Sulaiman, ketika hakim ini mengikuti logika baru, ketika hakim ini mengikuti novum-novum terbaru yang sebagaimana saat ini, maka saya rasa bahwa 7 terpidana ataupun 6 terpidana dapat dibebaskan secara murni. Artinya bahwa Aibtu Rudiana wajib dipecat dan Kapolrinya harus dicopot. Menurut saya seperti itu. Teman-teman, bahwa yang disampaikan oleh salah satu pengacara terpidana ini, adanya perbedaan antara lain pada hasil visum et repertum nomor 170 dan 190 berbeda dengan hasil visum et repertum nomor 77, di mana pada 170 dan 190 itu tidak pernah mengatakan adanya patah tulang, tenggorokan, atapnya. Sedangkan pada hasil visum et repertum nomor 77 mengatakan bahwa adanya patah tulang akibat trauma benda tumpul. Artinya bahwa telah berbeda. Dan sehingga hasil analisis bahwa adanya suatu patah tulang itu merupakan analisis yang didapat setelah keterangan-keterangan terpidana telah diperiksa. Kenapa bisa berkesesuaian? Itu yang kita tanya sekarang. Artinya bahwa teman-teman, ketika hasil dari beberapa visum et repertum ini berbeda, bahwa kita dapat mengambil suatu hikmah, mengambil kesimpulan bahwa jangan-jangan juga dokter tersebut ikut merekayasa. Dan harusnya wajib dipecat juga dan dipenjarakan. Karena hasil et repertum itu merupakan sesuatu ataupun merupakan bukti yang sah atau merupakan alat bukti. Karena dia ahli di bidangnya dan juga berdasarkan wewenang undang-undang yang akan mengeluarkan surat tersebut dengan hasil visum et repertum akan menjadi alat bukti atau menjadi bukti yang sah. Dan artinya bahwa dokter tersebut juga wajib dipidana nantinya. Di mana bahwa peristiwa ini terus bergulir. Tidak pernah adanya suatu kebenaran dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak-pihak Aibtu Rudiana. Apalagi pembelaan-pembelaan yang disampaikan oleh Fitra Ramadhani yang membela jelas-jelas membela kesalahan Aibtu Rudiana, bukan membela haknya Aibtu Rudiana. Sudah di luar konteks dari pengacara. Bahwa saat ini keadilan di Cirebon sana mereka tidak bisa menegakkan secara aturan yang sebagaimana prinsip Undang-Undang Dasar. Kita meminta kepada seluruh jajaran penegak hukum hingga sampai ke Presiden. Harusnya Bapak Presiden menonton video ini dan menonton video PK yang kemarin bahwa bagaimana hasil visum yang telah kita duga adanya rekayasa. Terkhusus pada hasil visum et repertum nomor 77 itu. Kenapa kita menduga bahwa hasil visum et repertum nomor 77 itu kita duga adanya suatu kejanggalan? Mengapa? Karena dilakukan setelah diperiksa terpidana, setelah diinterogasi terpidana, setelah ada keterangan saksi pada saat itu. Sedangkan saksi atas nama Dede dan Akbar dan mungkin ada yang lainnya menyampaikan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu, hanya karena dipaksa
oleh Aibtu Rudiana. Artinya bahwa secara sah itu semuanya gugur sebenarnya secara hukum. Karena mereka mencabut, dan beraninya si Dede pun siap masuk di pidana karena kesaksiannya itu mempengaruhi hasil putusan. Artinya bahwa kita semua Indonesia, bahwa kita tidak boleh dibodohkan oleh Aibtu Rudiana seharusnya. Tetapi apa daya bahwa hasil putusan, bahwa hasil dari Mabes Polri ataupun Irwansyah yang mengatakan Aibtu Rudiana tidak melanggar satupun kode etik. Ya sudah, mati konyol lah kita yang meminta keadilan. Sungguh luar biasa kasus ini kawan-kawan, terus berkelanjutan. Tidak ada tindakan dari pihak-pihak. Coba kalian bayangkan. Yang saya tahu adalah Kang Deddy Mulyadi yang sangat berjuang, di mana dia menelusuri beberapa orang-orang yang menjadi saksi, sehingga bermunculan saksi-saksi saat ini. Dan itulah perjuangan seorang Deddy Mulyadi. Coba kalau kita perbandingkan kepada dewan-dewan komisi ataupun perwakilan rakyat sampai saat ini, belum ada yang berteriak sampai saat ini dengan kasus Vina ini. Berbeda dengan kasus Ronald Tanur kemarin yang sampai hakim dipecat. Ini sangat janggal. Hanya Deddy Mulyadi. Itu pun Deddy Mulyadi disomasi oleh Pitra Ramadhani. Dan inilah orang-orang yang tidak punya akal. Ketika seseorang memperjuangkan keadilan lalu disomasi, bagaimana keadilan bisa didapatkan oleh semua orang? Teman-temanku, kalau mengapa saya katakan bahwa coba kalian bayangkan, siapakah anggota ataupun perwakilan rakyat daerah yang berteriak dengan kasus ini? Seharusnya anggota dewan di Republik Indonesia ini dapat membuat suatu intervensi kepada Kapolri, kepada penegak hukum untuk menelusuri kasus ini untuk terang beneran dan transparan. Dan dapat mengintervensi Kapolri supaya Aibtu Rudiana dapat dipecat dulu. Dan saya rasa ini tidak ada dari kemarin, sampai saat ini belum ada. Dan disitulah kita lihat bahwa apa yang kita duga selama ini benar-benar peristiwa ini dibekingin oleh oknum-oknum penegak hukum yang berpangkat dan juga penguasa yang kita tidak tahu siapa dia. Dan saya rasa bahwa kasus ini tidak akan terselesaikan karena masih dibekingin oleh orang tertentu. Dan saya rasa orang tertentu ini berpengaruh pada negara Republik Indonesia ini. Mungkin dia tahu rahasia negara sehingga negara tidak terlibat dengan kasus ini. Ini kan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana mungkin negara tidak ikut terlibat? Bagaimana kami masyarakat Indonesia yang seharusnya kedaulatan ada di tangan kami, sedangkan pemerintahan buta, sedangkan pemerintahan tidak ikut serta menjunjung keadilan? Bagaimana kasus ini nanti bisa diselesaikan secara murni? Saya rasa bahwa terpidana yang saat ini mengajukan PK tidak bakalan dapat atau tidak dapat memperoleh keadilan karena masih dijaga kerahasiaan orang-orang tertentu yang merekayasa. Jadi teman-teman, inilah video yang telah disampaikan ataupun hasil yang kemarin di PK-nya 7 terpidana ini. Dan inilah hasilnya, bahwa tahap pertama seperti ini sudah terbongkarlah antara perbedaan hasil visum. Dan itu seharusnya hakim dapat menarik kesimpulan bahwa novum terbaru itu sangat-sangat jelas dan dapat seharusnya memberikan kebebasan kepada seluruh terpidana itu. Dan itulah harapan kita supaya kita semua masyarakat Republik Indonesia dapat berteriak kepada pemerintahan supaya keadilan di Indonesia itu sebagaimana prinsip Undang-Undang Dasar dapat dibenarkan. Dan Aibtu Rudiana segera dapat dipecat bila dapat diperkenankan Aibtu Rudiana dihukum mati karena dia telah melanggar hak asasi manusia. Begitu saja yang bisa saya sampaikan argumentasi saya terhadap video tersebut. Semoga kita dapat membuka pintu dan pikiran kita. Semoga kita dapat memberikan suara supaya kasus ini dapat dimenangkan oleh terpidana 6 orang ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like, di share videonya. Salam sejahtera.